Pemirsa, kira-kira apa rekomendasi untuk menu buka puasa hari ini? Kita langsung menuju ke reporter TV One, ada Yasin Idris. Yasin, sekarang kamu lagi di mana dan merekomendasikan makanan apa? Baik, sore ini saya akan mengajak pemirsa, khususnya pencinta domba ini untuk bersantap buka puasa. Nah, ini saya sudah terdapat di warung, ini namanya adalah sate domba Afrika. Ini kita lihat juru masaknya yang ada di warung sini untuk memasak bagaimana nanti. Nah, ini disebut sate domba Afrika, bukan dombanya dari Afrika, tapi karena ada yang berbeda cara pemasakannya dan juga cara penyajiannya. Nah, ini sudah bersama dengan saya juru masaknya Mas Faat di warung ini. Mas Faat, ini tahapnya katanya yang saya tahu untuk sate domba Afrika ini berprosesnya banyak, Mas ya? Prosesnya banyak kali. Dia prosesnya 4 kali proses. Oke. 4 proses kali manggang. Jadi dia proses 4 kali manggang itu buat nurunin kolesterol, Bang. Oh, ada teknik khusus ya? Iya, ada teknik khusus. Jadi apa aja yang pertama? Yang pertama itu dia proses mentah, di proses bakar mentah. Kedua, diproses kukus, biar nurunin kolesterol. Ini proses ketiga, proses panggangan. Artinya ini yang diambil dari panci tadi sudah dikukus ya? Udah dikukus. Itu yang proses kedua yang dikukus. Nah, pemirsa, jadi bedanya lagi kalau sate di Indonesia kan menggunakan lidi. Nah, sate Afrika ini yang membedakannya potongannya besar-besar dan dia tidak menggunakan lidi, Mas Fuad ya? Iya, betul sekali. Kalau kita prosesnya tidak pakai tusukan, Pak, tanpa tusukan. Nah, setelah dibakar ini nanti apa? Nanti ini nanti ada prosesnya lagi, proses keempat. Artinya ini sudah matang ya, karena sudah melalui tahapan ya. Udah. Ini untuk dagingnya betul-betul murni apa sudah dicampur bumbu dulu, Mas Fuad? Ini murni, belum ada campuran apa-apa. Oke, berarti selanjutnya apa nih, Mas? Kita apa ini? Ya, nanti ada keempat. Bentar ya, kita ambil. Ini jadi pemirsa, sate ini juga makannya itu nggak pakai nasi ataupun pakai lontong seperti yang ada di Indonesia. Jadi lawannya itu adalah pisang. Ini dia pisangnya. Ini pisangnya digoreng dan ternyata orang Afrika itu makan satenya itu menggunakan pisang. Jadi beda banget kan sama di Indonesia. Tentunya ini menjadi sensasi baru gitu, makan sate domba yang itu adalah daging menggunakan pisang. Seperti apa ya rasanya? Pasti pemirsa di rumah juga penasaran dong tentunya ini. Nah, ini kita lihat tahap selanjutnya apa, Mas Fuad? Ini proses keempat, potongan terakhir. Jadi proses keempat itu kita potong yang keempat, dipotong-potong. Ya. Nah, ini proses pemotongannya dan dipotong tahap akhir pun pemirsa masih dalam kondisi yang besar. Kemudian dicampurkan bawang bombay ya? Bawang bombay, Pak. Oke, selanjutnya ada taburan kaldu biar meresap bumbunya. ini mungkin ini ya bumbu rahasianya ya? Iya, betul sekali. Oke, mungkin ini yang membedakan dengan sate domba yang ada di Indonesia. Tapi sate domba Afrika khususnya banyak nggak sih sekarang di Indonesia? Dia sekarang untuk di Indonesia kebanyakan ini. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah tahap untuk Yang terakhir. Ini Iya. diapakan? Di panggan terakhir ini, Bang. Oke, tujuannya Untuk dia meresap biar bumbunya. Oh, bumbu kaldu tadi ya? Wow, ternyata prosesnya cukup panjang pemirsa. Seru juga ternyata ya. Mungkin saya bisa coba ya? Oke, ini tujuannya adalah untuk meresapkan pemirsa. Kalau gini dong kayaknya saya bisa nih. Gini dong kan? Iya. Tekniknya ada khusus nggak ini? Enggak juga. Nggak ada ya? Iya. Ini pemirsa. Jadi ini supaya bumbunya itu rata saja. Terus tadi Mas Fuad gini-gini juga ya. Iya. Wow. Ini tapi kalau misalnya nggak terbiasa pegel juga dengan Mas Fuad ya. Nah, pemirsa, itu adalah proses pemasakannya dan jadinya adalah seperti ini. Tadang. Oke, Mas Fuad kami bawa ke depan ya. Nah, jadinya adalah seperti ini. Kondisi dagingnya itu cukup besar-besar dan juga dia dominan dengan bawang bombay dan juga bumbu kaldu tadi itu. Ini kalau saya cium aromanya sangat cukup gurih sekali ini pemirsa, belum dirasakan. Selain sate domba Afrika yang saya pesan, saya juga pesan nasi kebuli domba. Ini adalah penampakannya. Dan spesialnya di sini kambingnya itu juga diimpor dari New Zealand pemirsa. Tentu rasanya juga sangat menggiurkan ya. Jadi bagi Anda pencinta kambing, Anda bisa datang ke daerah Casablanca ini. Sementara itu Tisah, untuk menu buka puasa saya kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yasin Idris. Selanjutnya kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Samsul Ma'arif di sana. Samsul Ma'arif merekomendasikan makanan buka apa hari ini?
Iya, Tisa dan Mirsa. Kalau kemarin-kemarin saya menunjukkan kepada Anda, kepada pemirsa, makanan Makassar yang berbahan dasar daging. Ada coto, ada sop konro, kemudian ada konro bakar dan sop konro seperti itu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya daging-dagingan, di Makassar juga dikenal dengan makanan seafoodnya. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan seperti itu, namanya Resto Ombak. Nah, di sini juga menyajikan berbagai macam makanan-makanan seafood, tentunya ikan. Nah, di sini sudah ada di depan saya ikan apa namanya? Ini untuk yang lebih tahu, sekarang saya akan berbincang dengan Mas Muji, Mas Muji, selamat petang. Iya, petang Pak, silakan. Muji, mau tahu ini ikan apa sih sebenarnya ini? Itu yang saat ini kita sajikan itu kita punya ikan kakap. Namun untuk tipe-tipe ikan di sini sih ada beberapa, kayak tapi-tapi, kudu, baronang, sunu, kita ada beberapa macam sih. Itu pun tergantung dari stoknya kami, karena di sini untuk bahan bakunya kita itu kita ambilnya dari nelayan langsung. Seperti itu, iya. Ya, Mas Muji, ini ikan kakap, terus kemudian saya lihat ini ada dua saus yang berbeda. Betul. Ini namanya apa, terus ini namanya apa? Oh, kalau yang sebelah kanan ini kita rica, kalau ini lebih parape, dia lebih manis. Untuk sambalnya kita. Ini juga ada siapin dabu-dabu juga sih untuk itu pun ini sih sebenarnya opsional. Kalau misalnya nih ada yang mau misalnya dabu-dabu parape, itu tergantung permintaan pelanggannya kami seperti itu. Iya. Jadi ini ada 3 jenis sambal yang berbeda, ada dabu-dabu, ada rica dan parape. Nah, ini kalau dabu-dabu kelihatan nih, sambalnya ada tomatnya, ada daun-daunnya. Terus rica juga kelihatan. Yang tidak kelihatan itu tidak ketahuan itu parape. Apa sih bahannya? Kalau untuk parape sendiri itu kita lebih dominannya ke bawang putih, ada gula sama garam, itu aja sih. Untuk iya. Nah, itu tadi untuk ikan. Nah, sekarang saya ingin mau membongkar sedikit nih ceritanya nih. Lihat. Nah, ini kelihatan nih tekstur dagingnya masih lembut sekali. Tekstur ikan tadi seperti yang dibilang Pak Muji. Iya. Kalau ikannya ini langsung dari nelayan yang mengantarkan ke sini, karena memang tempat ini dekat dengan laut gitu ya, langsung diantarkan gitu ya. Betul. Untuk di sini sih kita kan ada dermaga nih untuk penyeberangan. Biasanya sih kalau stoknya kita ambil dari sana, dari nelayan sendiri. Kita stok biasanya sih pagi atau kalau enggak maksimal itu jam 10-an udah datang. Seperti itu. Itu tadi untuk ikannya. Nah, di sini juga ada sate ayam. Kalau sate ayam semua sudah pasti tahu lah. Nah, ada juga menu andalan di sini nih. Betul. Cumi. Iya, cumi. Apa sih yang menjadi spesial dari cumi ini? Kalau yang spesialnya sih itu pertama dari cuminya sendiri. Dia itu lebih empuk, nggak terlalu kelas. Kan ada tuh kadang yang alot nih. Kalau kita ini lebih empuk. Kemudian untuk bumbunya dari chef kami memang punya bumbu spesial dicampur dengan hitamnya cumi sendiri. Ini bestseller ceritanya ya. Baik. Mas Muji, terima kasih atas informasinya. Dari Tisa itu tadi rekomendasi untuk buka puasa kali ini dari Makassar. Ada ikan, ada sate ayam, ada cumi, dan tidak ketinggalan ada otak-otak. Itu dulu Tisa saya kembalikan ke Anda di studio.